Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai perancangan proyek yang berjudul Analisis Kelayakan Perancangan Pabrik Industri Teh Kombucha Bubuk Kulit Nanas PT GGS di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami beranggota kelompok, yaitu yang pertama di Triwidia Noviani, ada Muhammad Evan, Gilang Ramadan, Nazifatul Hanifah, Geraldi Handika, Gias Fabian Malik, dan Sahat Nainggolan. Di sini latar belakang yang kita ambil yaitu Indonesia juga menjadi salah satu pengekspor nanas terbesar di dunia. Salah satunya di daerah Indonesia yaitu produktivitas nanas tertinggi itu di Pemalang dengan total 271.162 ton per tahun. Ini menurut BPS 2015, dan aktivitas produksi nanas menghasilkan 40-50% limbah kulit nanas. Dan salah satu solusi untuk mengurangi limbahnya yaitu untuk memanfaatkannya menjadi minuman fungsional seperti teh kombucha nanas. Kulit nanas juga mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, alkaloid, dan tanin steroid. Dan teh kombucha juga memiliki umur simpan yang relatif pendek karena adanya aktivitas mikroba. Dan menghasilkan itu kombucha dengan bentuk bubuk supaya lebih stabil dan mudah larut dan praktis. Di sini juga kita memiliki tujuan yang pertama mengidentifikasi alasan pemilihan bahan baku, aliran proses, tata letak, lokasi dan pada perencanaan proyek industri. Dan yang kedua melakukan uji kelayakan pada aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, lingkungan, manajemen organisasi, SDM, dan ekonomi sosial. Dan di sini juga ada karakteristik produk, yaitu ada 3, dari fisik, kimia, dan organoleptik. Dari fisik kita ada parameternya yaitu warna, aroma, tekstur, bentuk, dan rasa. Untuk kimianya kita ada parameter yang kita uji yaitu kadar air, kadar alkohol, kadar abu, vitamin C, fenolik, dan pH. Dan untuk organoleptik kita memiliki warna yang kuning, aroma khas nanas, tekstur butiran halus, dan rasa asam manis khas kombucha. Untuk selanjutnya adalah konsep produk. Di sini kami menggunakan kemasan primer berupa plastik saset yang berisikan 10 gram bubuk pinabucha. Dan untuk kemasan sekundernya di sini kami menggunakan plastik, yang dimana plastik ini berisikan 10 kemasan primer. Untuk kemasan tersiernya di sini kami menggunakan box berupa kardus. Kemudian untuk keunggulan produknya sendiri di sini untuk dari sisi gizinya, produk pinabucha ini kaya akan antioksidan, mengandung probiotik alami, vitamin C stabil, mendukung pencernaan, dan juga imunomodulator. Dan untuk sisi ekonominya, berbasis limbah kulit nanas, umur simpan panjang, hemat distribusi, dan juga mendukung ekonomi sirkular. Selanjutnya untuk dari sisi sensori, rasanya ini adalah asam manis yang seimbang, kemudian aromanya khas fermentasi, bubuknya larut cepat. Kemudian untuk meminum minuman ini tuh cocok dan juga untuk sebagai pangan fungsional. Kemudian untuk sisi teknisnya sendiri, produk ini bisa disimpan selama 8-12 bulan. Dan untuk pasarnya sendiri, produk ini tuh produk clean label, praktis dan sehat, bahan lokal tropis, dan juga mendukung diversifikasi dari ketahanan pangan nasional. Baik, selanjutnya adalah kelemahan produk. Jadi produk pinabucha ini memiliki kelemahan produk, diantaranya risiko kontaminasi mikroba jika sanitasi SCOBY dan kulit nanasnya itu tidak optimal. Nah, selain itu keasamannya tinggi, jadi dapat mengiritasi lambung pada konsumen yang sensitif. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, yang dimana ada strategi 7P. Nah, pertama produk. Teh kombucha bubuk kulit nanas ini yaitu adalah produk yang praktis, tahan lama, dan juga zero waste. Kemudian untuk price, harganya itu terjangkau. Selanjutnya ada place, jadi distribusinya ini bertahap dari Pemalang ke daerah sekitar dan juga nasional. Nah, untuk promotion, jadi promosinya ini via media sosial dan juga marketplace. Kemudian untuk people, nah SDM lokal terlatih untuk produksi, pengemasan, dan juga distribusi. Nah, jadi selanjutnya itu ada proses. Nah, produksinya ini sesuai dengan standar GMP, QC, dan juga HACCP. Dan terakhir di sini tuh ada physical evidence atau bukti fisik dari produk pinabucha ini sendiri, yaitu berupa kemasan yang modern, sertifikasi halal, dan juga BPOM. Selanjutnya ada segmentasi pasar, di mana terdapat 3 bagian, yaitu demografis, usia 12-45 tahun dengan kelas menengah dan peduli kesehatan. Selanjutnya geografis, di mana diutamakan Pulau Jawa tetapi berpotensi di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Papua. Dan selanjutnya itu ada psikografis, di mana itu urban berpendidikan dan gaya hidup ramah lingkungan. Nah,
Selanjutnya ada targeting, di mana targeting sendiri itu diperoleh dari jumlah usia dikali jumlah konsumsi minuman kesehatan dan dikalikan dengan positioning, di mana positioning pabrik kami sendiri itu sebagai followers dengan presentasi 20%, dan total target yang kami dapatkan yaitu 909.500. Nah, lalu positioning, di mana produk teh kombucha sendiri ini diposisikan sebagai followers dalam pasar minuman fungsional, dan hal ini itu dipengaruhi oleh bentuk bubuk yang merupakan inovasi baru yang jarang ditemui di pasaran, sehingga produk ini secara tidak langsung dapat bersaing dengan market leader seperti minuman kesehatan instan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada aspek teknis, di mana kapasitas teh kombucha yang kami produksi di PT GGS ini sebanyak 130 kemasan dan 910.000 kemasan dalam setiap minggunya. Lalu didasarkan dengan dua aspek, yaitu ketersediaan bahan baku dan jumlah target. Serta PT GGS sendiri itu menerapkan 3 shift dengan waktu kerja 8 jam, di mana siklus produksinya itu terdapat 16,25 jam, dan serta total siklus fermentasi selama 108,5 jam. Berikutnya di sini terdapat diagram alir proses pembuatan teh kulit nanas, di mana yang pertama itu kulit nanas yang telah ditimbang kemudian dilakukan penyortiran, dan setelah dilakukan penyortiran didapatkan kulit nanas yang bagus, lalu dilakukan dengan tahap pemotongan, di mana setelah pemotongan telah selesai yaitu dilakukan dengan tahap pencucian, di mana pencucian ini menghasilkan limbah samping berupa kotoran dan air limbah. Setelah dicuci kering dengan bersih, lalu dilakukan tahap pengeringan. Tahap pengeringan ini menggunakan suhu 120 derajat Celcius selama 60 menit dengan menghasilkan hasil samping yaitu uap air. Selanjutnya setelah dikeringkan, kulit nanas kemudian masuk ke tahap penghalusan, di mana terdapat hasil samping yaitu residu penghalusan kulit nanas, serta didapatkan kulit nanas bubuk. Selanjutnya kulit nanas bubuk yang telah selesai tadi ditambahkan dengan air panas, lalu dilakukan pemanasan, dan selanjutnya itu dilakukan dengan pencampuran gula, lalu dilakukan proses pendinginan. Setelah pendinginan baru dilakukan fermentasi dengan menambahkan Scooby di dalamnya, yaitu selanjutnya telah jadi produk kombucha kulit nanas yang selanjutnya akan melalui tahap penyaringan, di mana penyaringan ini untuk memisahkan antara produk jadi dengan endapannya tersebut, lalu didapatkanlah hasil kombucha kulit nanas yang murni, dan setelah itu produk baru akan dikemas. Selanjutnya diagram alir pembuatan teh kombucha kulit nanas bubuk. Dengan proses pencampuran memasukkan maltodextrin kombucha kulit nanas, didapatkan output residu pencampuran kombucha kulit nanas, dan dilanjutkan tahap pembekuan dengan suhu minus 40 derajat Celcius dengan waktu 60 menit, dan dihasilkan output residu pembekuan kombucha kulit nanas. Dilanjutkan penyubliman dengan suhu 40 derajat Celcius dan waktu 60 menit, dan dihasilkan uap air. Dilanjutkan dengan penggilingan residu, didapatkan output residu penggilingan kombucha kulit nanas, dan setelah itu dilakukan pengayakan dengan output residu ayakan kombucha kulit nanas, dan hasilnya kulit nanas bubuk. Setelah itu dilakukan pengemasan dengan outputnya kombucha kulit nanas bubuk dan waktu pengemasan QC kombucha kulit nanas. Setelah itu pada neraca masa pembuatan teh kombucha kulit nanas dilakukan pemanasan air sebanyak 13.600 kg air, dan output sebanyak 13.592,6 kg air panas. Dan pada proses penyortiran input sebanyak 5.000 kg kulit nanas, dan outputnya yaitu sebanyak 4.970 kg kulit nanas tersortir dan kulit nanas rusak sebanyak 30 kg. Dan pada proses pemotongan didapatkan input 4.970 kg kulit nanas berkualitas, dan outputnya sisa potongan kulit nanas sebanyak 0,69 kg, dan outputnya juga didapatkan 4.969,31 kg potongan kulit nanas. Dan dilanjutkan pada tahap pencucian yaitu sebanyak 496,31 kg potongan kulit nanas, dan input 10.000 kg air, dan dihasilkan output sebanyak 9.900,614 air limbah dan kotoran sebanyak 6,26 kotoran, dan dihasilkan output sebanyak 5.062,436 kg kulit nanas bersih. Dan selanjutnya pada proses pengeringan didapatkan input sebanyak 4.972,99 kulit nanas bersih, dan uap air sebanyak 3.300,9 kg air dengan suhu 120 derajat Celcius dan waktu 25 menit, dan dihasilkan output 1.641,09 kg kulit nanas kering. Dan dilanjutkan proses penghalusan dengan menghaluskan 1.641,09 kulit nanas kering, dan outputnya yaitu residu penghalus kulit nanas sebanyak 0,51 kg, dan outputnya juga didapatkan kulit nanas bubuk sebanyak
1640,58 kg. Dilanjutkan dengan proses pencampuran dengan input sebanyak 1640,58 kg kulit nanas bubuk, air panas sebanyak 6562,32 kg, dan gula sebanyak 3328,12.000 kg, dan dihasilkan output sebanyak 8531,02 kg teh kulit nanas, dan dilanjutkan dengan proses pendinginan dengan input 8531,02 kg teh kulit nanas, dan dihasilkan output sebanyak 8531,02 teh kulit nanas dingin. Selanjutnya ada proses fermentasi, di mana neraca massa dari proses fermentasi itu terdapat dua input, yaitu SCOBY dan teh kulit nanas dingin. Untuk teh kulit nanas dingin, input sebanyak 8.531,02 kg, dan untuk SCOBY 10% dari teh kulit nanas dingin, yaitu 853,10 kg. Dihasilkan output samping berupa QC kombucha sebanyak 10 kg, dan juga output utama yaitu 9.374,12 kg kombucha kulit nanas. Setelah proses fermentasi, dilakukan proses penyaringan, di mana input yang masuk yaitu kombucha kulit nanas sebanyak 9.374,12 kg. Dihasilkan produk samping berupa endapan sebanyak 1.402,12 kg, dan output utama kombucha kulit nanas murni sebanyak 7.968 kg. Selanjutnya ada proses pencampuran, di mana output yang masuk yaitu 7.968 kg kombucha kulit nanas murni, dan juga penambahan bahan pengental yaitu maltodextrin 10% dari total kombucha sebanyak 796,8 kg, dan dihasilkan output yaitu dengan output sampingnya 0,19 kg residu pencampuran kombucha kulit nanas, dan output utama sebanyak 8.764,61 kg kombucha kulit nanas tercampur. Selanjutnya dilakukan proses pembekuan, yaitu sebanyak 8.764,61 kg kombucha kulit nanas tercampur dengan suhu pembekuan sebesar minus 40 derajat Celcius. Dihasilkan dua jenis output, di mana output sampingnya berupa 0,3 kg residu pembekuan kombucha kulit nanas, dan output utama 8.764,31 kg kombucha kulit nanas beku. Selanjutnya dilanjutkan proses penyubliman dengan suhu 40 derajat Celcius, di mana inputnya adalah kombucha kulit nanas beku sebanyak 8.764,31 kg dan uap air yang menguap dari proses penyubliman sebanyak 7.449,66 kg, dan output utama dari proses ini adalah lembaran kombucha kulit nanas sebanyak 1.314,65 kg. Selanjutnya setelah dilakukan sublimasi, dilakukan proses penggilingan, di mana input yang masuk lembaran kombucha kulit nanas sebanyak 1.314,65 kg dengan output samping residu penggilingan kombucha kulit nanas sebanyak 0,24 kg, dan output utama berupa kombucha kulit nanas bubuk sebanyak 1.314,41 kg. Setelah proses penggilingan, dilakukan proses pengayakan sebagai proses penghalusan dengan input sebanyak 1.314,41 kg kombucha kulit nanas bubuk dengan output samping 2,49 residu ayakan, dan output utama 1.311,92 kg kombucha kulit nanas bubuk. Dan yang terakhir ada neraca massa dari proses pengemasan, di mana input yang masuk yaitu 1.311,92 kg kombucha kulit nanas bubuk halus dengan dua output samping berupa 1,92 kg kombucha kulit nanas bubuk wash pengemasan, dan 10 kg QC kombucha kulit nanas dengan output utama sebanyak 1.300 kg kombucha kulit nanas bubuk terbungkus atau sebanyak 130.000 saset teh kombucha kulit nanas. Baik, selanjutnya ada peta proses operasi atau OPC. Jadi di OPC ini kita dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan, waktu yang dibutuhkan, dan juga mesin yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasi itu berjumlah 4 dengan waktu 140 menit, inspeksi itu berjumlah 13 dengan waktu 10 menit, penyimpanan berjumlah 1. Jadi totalnya itu ada 18 kegiatan dengan total waktu 11 menit. Selanjutnya ada mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi kombucha bubuk kulit nanas yang dimulai dari wet break hingga ke mesin yang terakhir yaitu mesin sachet packaging mesin. Ada Activities Relationship Chart atau ARC
yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu aktivitas itu boleh berdekatan atau tidak. Jadi dapat disimpulkan dari peta ini itu bahwa aktivitas yang mutlak harus berdekatan itu ada 23, dan yang sangat penting berdekatan ada 15, yang penting berdampingan ada 62, yang tidak masalah berdekatan itu ada 82, yang tidak perlu adanya berdekatan itu ada 227, dan yang tidak diinginkan kedekatannya itu ada 56. Kemudian ada tata letak. Jadi di PTGGS ini menggunakan tata letak produk layout. Dengan proses produksi itu dirancang mengikuti aliran linear. Dari tata letak ini kita dapat mengetahui jalur evakuasi yang mana yang ditunjukkan dengan panah merah, dan jalur pejalan kaki yang ditunjukkan pada warna biru. Adalah alokasi area. Di sini kami menghitung luas area masing-masing mesin setelah mempertimbangkan allowance-nya, di mana persentase allowance yang kami gunakan didasari oleh asal allowance, di mana ketika luasnya lebih dari 18 kaki persegi atau 1,7 meter persegi, maka persentasenya adalah 30 hingga 40%, sehingga diperoleh luas total dan panjang lebar masing-masing mesin dapat terlampir pada tabel pada slide berikut. Selanjutnya, kami melakukan penentuan lokasi industri, di mana kami menggunakan metode scoring yang mempertimbangkan 3 lokasi berbeda, yaitu Pemalang, Tegal, dan Brebes. Dengan kami juga mempertimbangkan faktor yaitu lokasi pasar, ketersediaan bahan baku, ketersediaan listrik dan air, akses transportasi, kondisi geografis dan iklim, ketersediaan tenaga kerja, dan pengolahan limbah. Berdasarkan hasil pembobotan dan scoring yang telah dinilai diperoleh bahwa Pemalang memiliki skor tertinggi yaitu 605, sedangkan Tegal bernilai 370 dan Brebes 355 poin, sehingga Pemalang yang dipilih sebagai lokasi pendirian pabrik. Selanjutnya membahas aspek manajemen dan organisasi, di mana ini merupakan struktur organisasi PTGGS. Di sini diketuai oleh direktur utama yang membawahi wakil direktur, sekretaris, dan manajer-manajer yang ada pada departemen dan dibantu oleh staf. Kemudian tenaga kerja yang ada di PTGGS ini dibagi menjadi tenaga kerja tetap dan juga tidak tetap, di mana pemilihan atau perekrutan didasari oleh seleksi dari hasil analisis jabatan, sehingga diperoleh tenaga kerja yang sesuai dan kompeten. Di mana tenaga kerja tetap di PTGGS ini berjumlah 92 orang, dengan masing-masing tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut, dan juga memiliki jumlah tenaga kerja tidak tetap yaitu 11 orang, sehingga jumlah dari tenaga kerja PTGGS yaitu 103 orang. Baik, selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana di sini terdapat konsep dan rencana pengelolaan lingkungan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, di mana tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, industri teh kombucha bubuk kulit nanas ini sendiri berperan dalam mengubah limbah kulit nanas menjadi produk bernilai ekonomi dengan prinsip utama yaitu pembangunan berkelanjutan dan zero waste. Nah, untuk fokusnya sendiri itu terhadap pengelolaan limbah cair padat dan emisi gas dan kebisingan agar tidak mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya parameter lingkungannya itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana parameter yang diperhatikan yaitu limbah cair seperti pH, BOD, COD, dan TSS, lalu limbah gas berupa SO2, NO2, CO, dan partikel PM10 atau PM2.5, serta limbah padat yaitu B3, pH, kandungan logam berat, dan yang terakhir limbah suara 85 dB. Nah, selanjutnya ada sumber pencemaran lingkungan, di mana limbah cair ini bersumber dari hasil pencucian kulit nanas dan sisa fermentasi yang mengandung TSS, BOD, dan COD. Selanjutnya limbah padat yaitu ampas kulit nanas dan sampah kemasan. Dan yang selanjutnya ada emisi udara, di mana ada CO2, CO, NOx dari proses pengeringan dan fermentasi. Selanjutnya ada limbah B3 seperti pelarut kimia, oli bekas, dan bahan pembersih. Dan selanjutnya kebisingan itu dari mesin pengering, pompa, blower, dan konveyor. Penanganan produk samping untuk ampas kulit nanas ini yaitu akan dijual ke petani sekitar sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk. Selanjutnya untuk pengelolaan limbah B3 sendiri, yang pertama adalah pengemasan. Nah, pengemasan untuk limbah B3 ini dikemas dengan wadah logam atau plastik tahan korosi dan berlabel sesuai dengan Permen LH nomor 14 tahun 2013. Nah, untuk penyimpanannya di TPS B3 berlantai kedap air dan juga ventilasi yang baik.
Setelah itu, pengangkutan yang diangkut oleh pihak berizin dengan manifest dan pelaporan elektronik. Selanjutnya adalah pengendalian kebisingan. Yang pertama, untuk ruang mesin diberi peredam suara atau silencer, dan jadwal operasionalnya mesin diatur agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah aspek legal yuridis, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bentuk usaha dari PT GGS adalah perseroan terbatas atau PT yang memiliki 100 pekerja dan dipenuhi hak-hak atas pekerja seperti K3, BPJS, dan UMK daerah, serta modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di setornya juga dipenuhi. Selanjutnya ada perizinan pajak, di mana PT GGS ini memenuhi seluruh aspek legal yuridis, yaitu nomor induk usaha, izin usaha industri, izin edar produk, sertifikasi halal, dokumentasi lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Selanjutnya aspek perpajakan dan ketenagakerjaan, wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak yang berlaku di PT GGS ada PPh Badan, PPN, dan pajak daerah, serta karyawan didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, menerima upah sesuai UMK daerah, dan penerapan ketiga tahun 2018. Selanjutnya di sini ada aspek ekonomi finansial, yaitu umur ekonomi proyek 15 tahun, nilai tanah tetap, nilai sisa mesin peralatan 10%, biaya pemeliharaan 3%, depresiasi menggunakan metode garis lurus, kapasitas produksi per tahun yang 46.800.000, debt equity ratio-nya 70/30, biaya investasinya memiliki total biaya investasi sebesar 35.479.740.000. Dan selanjutnya di sini ada biaya tetap, di mana total biaya tetap per tahunnya itu 12 juta, maksud saya 12.740.366.000, serta biaya variabelnya per hari itu 70 juta 59.87.000, dan biaya variabel per tahunnya 27.741.556.000. Ini itu harga pokok dan harga jual, di mana harga pokok penjualan atau HPP itu ditentukan dari total biaya dibagi dengan jumlah produk purchase per tahun, diperoleh HPP-nya sebesar 865,15. Untuk mendapatkan keuntungan, kami menaikkan harganya menjadi Rp1.500 dan markup sebesar 42,32%, dan profit yang diperoleh yaitu Rp634,85. Di perkiraan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh per tahunnya yaitu sebesar Rp70.200.000.000. Selanjutnya proyeksi laba rugi, di mana laba kotor di sini diperoleh dari pemasukan dikurang pengeluaran, dan laba bersih diperoleh dari pengurangan laba kotor dengan PPN. Jadi PPN yang digunakan itu sebesar 12% dari laba kotornya. Dan dilihat dari kelayakan finansialnya, yang pertama itu parameter net present value atau NPV, itu dapat dilihat dengan nilai itu positif sebesar 232 juta sekian. Jadi NPV positif ini dapat dikatakan proyek ini layak dijalankan. Kemudian untuk IRR itu sebesar 38%, yang dimana IRR ini lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan, yaitu sebesar 5%, sehingga proyek ini dapat dikatakan layak dijalankan. Selanjutnya net B per C sebesar 1,73, artinya dimana satu rupiah yang dikeluarkan itu mendapatkan 1,73 manfaat, sehingga apabila nilainya itu lebih dari 1, itu sudah dapat dikatakan layak dijalankan. Kemudian untuk payback period ini sebesar 0,5 tahun atau sekitar 6 bulanan, yang dimana nilai ini sangat jauh dari umur proyek kami yang 15 tahun, sehingga sangat layak dijalankan. Untuk secara keseluruhan proyek ini sangat layak dijalankan karena memenuhi semua kriteria kelayakan finansialnya. Selanjutnya ada pendirian industri. Di sini ada kegiatan proyek dan waktu kegiatan, di mana kegiatan ini merupakan aspek krusial dalam keberhasilan pendirian industri. Di mana metode yang kami gunakan itu adalah CPM atau Critical Path Method, yang digunakan sebagai metode manajemen proyek untuk mengoptimalkan penjadwalan waktu kegiatan dengan fokus pada identifikasi jalur kritis untuk memperoleh durasi minimum proyek. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, konstruksi, dan juga startup. Di mana tahapan perencanaan itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama ada studi kelihatan analitis kebutuhan produksi, perencanaan desain dan tata letak, penyusunan anggaran dan perencanaan proyek, dan perizinan teknis dan lingkungan. Kemudian tahapan konstruksi itu ada persiapan lahan dan fondasi, pembangunan struktur bangunan pabrik, pembangunan fasilitas mendukung, instalasi utilitas, dan instalasi mesin produksi. Terakhir ada tahapan startup, itu ada pengujian sistem utilitas dan mesin, pengadaan bahan baku trial, pelatihan operator produksi dan teknisi, uji coba produksi penuh, penetapan SOP final dan dokumen produksi resmi, dan juga audit internal kesiapan operasional.
Selanjutnya yaitu ada diagram jaringan kerja. Di sini dimulai dari tabel kegiatan waktu dan hubungan keterdahuluan pendirian industri. Di sini ada ID kegiatan, juga deskripsi kegiatannya yang didukung juga ada keterdahuluan atau predecessor dan juga durasi dari tiap kegiatannya. Berdasarkan hal tersebut didapatkan uraian struktur jaringan yang tercermin dari runtutan pekerjaan proyek secara menyeluruh. Hal itu dapat dilihat pada slide berikut, yaitu kegiatan yang memiliki keterdahuluan sehingga dapat dimulai dari awal proyek hingga terminalnya itu pada kegiatan O yang menunggu N selesai, event 15 ke 16 yang disebut dengan kegiatan terminal. Ini merupakan hasil dari diagram jaringan kerja. Dan juga di sini selanjutnya ada perhitungan forward pass atau EST dan EFT, di mana rumusnya itu adalah EST itu EST plus predecessor ditambah durasi predecessor, dan EFT itu EST plus durasi. Berdasarkan perhitungan di sini dari tabel yang telah dihitung itu didapatkan EST dan EFT diperoleh durasi pendirian proyek itu dengan total 60 minggu. Kemudian dari itu dilakukan perhitungan backward pass, di mana dimulai dari 60 minggu. Itu dimulai dari audit internal kesiapan operasional dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu ada setelah didapatkan LFT dan EFT dilakukan identifikasi jalur kritis dan waktu mengembang atau slack. Di sini berdasarkan hal tersebut durasi proyek minimal itu adalah 60 minggu. Jalur kritisnya atau slacknya itu ada A, D, D1E, F, G, H, J, K, L, MNO, di mana menandakan keterlambatan 1 hari pada kegiatan tersebut akan menunda penyelesaian keseluruhan pendirian industri. Sedangkan slack yang melebihi 0 menandakan bahwa dapat dilakukan keterlambatan senilai slack tersebut. Seperti kegiatan B dapat keterlambatan 2 minggu. Baik, mungkin itu saja untuk presentasinya dari kelompok 4. Bila ada salah kata, saya perwakilan dari kelompok 4, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.